Butuh TWS cantik, kecil, dan memiliki banyak fitur? Ini dia jawabannya, Lipertech Soundfree S10. Penasaran kayak apa? Opening dulu dong. Halo guys, balik lagi bersama gue Johan, dan kali ini gue pengen review TWS dari yang namanya Lipertech ya. Sebelumnya Lipertech itu mungkin sudah terkenal di kalangan dunia audio karaoke yang namanya Tevi ya. Dan kali ini gue pengen review namanya si Lipertech si Soundfree S10 ya. Nah, ini itu adalah TWS baru dari si Lipertech ya kan. Yang menurut gue ini menarik banget untuk gue bahas karena walaupun dia ukurannya kecil, dia itu banyak banget guys fiturnya, sangat banyak. Bakal gue jelasin di video untuk lebih detailnya. Jadi pastiin kalian tuh nonton video ini sampai selesai guys ya. Yang pertama kita bahas adalah packaging dan build quality-nya. Dari dusnya sendiri di sini tuh menurut gue cakep dan bagus banget. Kenapa? Di dusnya ini gua bisa mendapat banyak informasi dan dusnya ini juga tebal guys. Di depannya ini adalah tampilannya dengan tulisan Lipertech Soundfree S10 dan di kirinya ini adalah mengenai isi dari kelengkapan dari boxnya ini ya guys ya. Dan di bagian kanan ini ada namanya beberapa fitur utama yang di highlightin untuk namanya si Soundfree S10 ini. Dan yang di belakangnya ini yang gua sangat terkejut sekali ya. Dia banyak banget informasi yang bisa bermunculan untuk fitur atau yang menariknya dari si Soundfree S10 ini loh bro. Dan untuk boxnya doang itu bagus banget, gue suka. Dan langsung aja kita buka. Dan di boxnya itu pertama kali gue dapat namanya Quick Start Guide seperti ini guys ya, yang berwarna. Dan yang kedua langsung ditolongin sama TWS nya seperti ini guys. Dan selanjutnya di belakangnya ini kita dapat namanya macam-macam ear tips. Dan ear tipsnya ini beda ya guys ya. Ear tipsnya itu khusus buat si Soundfree S10. Jadi bentuknya seperti ini guys nih tuh. Ini menyesuaikan dengan bentukan si TWS-nya sendiri guys. Bukan ear tips pada umumnya ya. Beda gitu. Dan lanjut aja, kita di sini juga mendapat namanya USB Type C ya guys ya. Kecil pendek kayak gini doang USB Type C, dan nggak ada apa-apa lagi, hanya tulisan Quick Start Guide tapi dalam bahasa Cina. Ada daya bahasa Cina apa bahasa Jepang ini gua nggak tahu. Intinya ini bukan bahasa cinta. Yoi, dalam banget tuh. Oke, itu aja untuk bagian packaging dan build quality dari dusnya ya. Kita masukin terlebih dahulu untuk beberapa barang yang tidak akan gua tongolin depannya. Jadi kita taruh dulu. Nah, dan untuk packaging dari si Soundfree S10 ini, baik dari box dan kelengkapan isinya dan informasi yang kita dapat, ini bisa gue bilang sangat bagus ya guys ya. Dan untuk boxnya ini dan untuk packagingnya dan build quality-nya ini, gue akan kasih skor 8 dari 10 untuk bukan build quality dari TWS-nya, tapi build quality dari si dusnya ini yang benar-benar tebel, enak dan aman banget kalau saat kalian beli. Nggak usah khawatir rusak karena ini tebel, serius guys, tebel serius. Dan lanjut aja kita mengenai bahas si TWS nya sendiri guys ya, si Lipertech S10 ini. Untuk build quality dari si Lipertech S10 ini, kalau untuk case nya ini dia kesannya lumayan kokoh, dan ini plastik tentunya, dan ada tulisan Lipertech, logonya Lipertech seperti ini, dan colokan USB Type C seperti ini, dan ada indikator kayak LED gitu yang ada di sini ya guys ya. Dan kalau kalian buka itu gampang sekali, kalian tinggal dorong aja ini ke atas atau ke belakang seperti itu untuk ambil TWS-nya guys ya. Dan ini TWS-nya gue sangat impress sekali. TWS-nya ini kecil banget guys. Tuh, lu bisa lihat ya guys ya. Ini TWS-nya sangat kecil sekali, mungil, imut, dan ini dibaluti ada ear tips-nya, dan di belakangnya ini ada metalik gitu, warna hijau menyesuaikan dengan warna dari case-nya ya. Dan gue sih sangat suka ya dari bentukannya karena mungil, kecil gitu, dan bentukannya itu nggak ringkih. Ini yang menurut gue menjadi poin penting. Walaupun dia kecil tapi dia nggak kopong guys, alias nggak ringkih ya. Dan untuk build quality dari case dan si TWS-nya ini bisa gue kasih skor 7,5/10 guys ya. Kenapa nggak perfect? Karena case-nya ini masih terbuat dari plastik, dan ya kalian tahu sendiri ya, kalau plastik itu bisa rentan banget kalau patah segala macem. Dan untuk bagian dari si pembukaannya itu dia dorong ke atas, gue takutnya ini pasti bisa
lama-lama rusak gitu ya guys ya kalau dalam jangka pemakaian lama. Tapi ya ini kan tergantung dari pemakaian kalian aja sih. Next kita akan membahas mengenai fitur apa saja yang ada di TWS Soundfree S10 ini. Sebelumnya sebelum kita akan membahas sound quality, gue akan membahas mengenai fitur ya guys ya. Gue akan menjelaskan mengenai spesifikasi dari si Soundfree S10 ini secara singkat saja. Kalau si Soundfree S10 ini tuh menggunakan single dynamic driver berukuran 6 mm untuk bagian drivernya. Dan untuk Bluetoothnya dia menggunakan 5.2 alias 5.2 dan sudah waterproof IPX4 ya. IPX4 itu bukan untuk dipakai berenang, itu hanya untuk percikan air ya guys ya untuk si TWS-nya ini. Dan untuk harganya ini tuh di kisaran 800.000 dan TWS ini menurut gua tuh memberikan fitur yang cukup banyak banget walaupun dengan harga 800.000. Salah satunya dia itu bisa ANC dan ANC dan ENC guys ya, itu beda, hal beda. Dan yang pengongnya lagi dia itu bisa diganti menjadi tiga mode guys. Yang pertama ada music mode, game mode, dan sleep mode. Dan langsung aja akan gue bahas untuk nanti satu-satu ya guys ya. Dan ini gampang banget kalau kalian pengen aktifin beberapa fiturnya. Kalau kalian pengen aktifin ke mode mode game atau mode sleep atau mode apapun mode game, mode sleep atau mode musik gitu ya, kalian tuh tinggal pasang aja TWS kalian seperti ini ya kan, kuping seperti itu. Nah oke, dan tekan ini 3 kali tuh, 2 3 ya, dan dia bakal nanti ngubah game mode. Lagi tuh 2 3 dan dia bakal ngubah lagi music mode atau nanti sleep mode gitu guys ya. Itu gampang banget. Dan kalau masuk ke ANC mode itu tinggal tekan ketuk 4 kali, 1 2 3 4 seperti itu guys, dan dia bakal ada suara tit atau bunyi gitu, dan itu artinya kalian sudah masuk ke namanya ANC mode ya guys ya, seperti itu ya. Dan apalagi yo untuk si TWS ini ya kan ya, untuk TWS ini yang paling gue suka itu adalah dari fiturnya. Seperti yang gue sudah bilang, dia itu bisa game mode, sleep mode, music mode, ANC dan ANC juga sudah ada sih. Nah ini itu bisa kalian kalau misalnya naikin volume ya kan ya, atau turunin volume, next track segala macam. Kalau naikin volume tuh tinggal tekan 1 sampai 1 tekan lama. Jadi kayak tek tek gitu. Jadi ada sentuhannya, dan itu sudah ada di buku panduan si Soundfree S10-nya ini ya guys ya. Jadi kalian jangan lupa baca untuk mengetahui atau mengaktifkan fitur yang ada di Soundfree S10 ini guys. Dan untuk fiturnya ini gue suka banget dan akan gue kasih skor 8 dari 10 karena cuman dengan sentuhan gampang banget gitu dia tuh udah responsif, dan berpindah-pindahnya itu juga nggak lama gitu guys ya. Jadi kayak ada pas ditekan langsung game mode, music mode, ataupun yang lainnya gitu. Ini sorry berisik banget, masih ada banyak jalan gitu yang lewat. Next adalah mengenai fittingnya. Untuk fitting dari si TWS ini, kebetulan kuping gua ini sedang ukurannya ya kan ya, jadi mungkin akan cocok-cocok aja. Kalian tinggal nyesuaiin aja nih, tinggal di atur-aturin aja tuh biar dia agak kedap dan lebih nyaman. Dan lu bisa pada lihat di sini tuh, mungkin nanti akan gue kasih detailnya seperti apa nih. Kalau bisa lihat tuh di sini tuh dia sudah ngesil ya bro ya, dan cukup oke sih walaupun dia kecil gitu bro. Ya ini adalah pemakaian gue saat memakai si Soundfree S10. Dia nggak jatuh, gue goyang-goyangin, gue goyang-goyang gini-gini. Oh, dia aman banget ya guys ya. Ini aman banget kalau pakai gitu, baik olahraga ataupun tidur. Kalau tidur gue bisa rekomendasiin karena dia bisa namanya sleep mode guys, seperti itu ya. Dan untuk fittingnya akan gue kasih skor 8 dari 10 juga karena dia kecil dan nggak bikin capek kuping kalian guys gitu ya. Oke, lanjut. Next adalah mengenai suaranya. Di sini ada 3 mode, tapi yang akan gue bahas mengenai suara itu adalah si music mode ya. Di sini gue sudah mengaktifkan namanya music mode, dan hasilnya adalah bahwa TWS ini tuh memang dia tonalitasnya adalah warm ya bagi gue ya, dimana dia itu high-nya cukup berisi. Jadi high-nya ini berisi loh bro, dia itu oke, tapi nggak sampai ke tingkat yang pedes atau lepas gitu. Jadi kayak masih di sini, ini high-nya di sini, tapi dia tuh ada sisi bobotnya gitu. Jadi bagian gebukan simbol itu ada emosionalnya bagi gua ya.
Next adalah mengenai total berapanya. Untuk high-nya ini bisa akan gue kasih skor nilai 7,5 dari 10, dan next adalah mengenai mid-nya. Nah, mid-nya ini menurut gue rada kasihan banget ya guys ya dari si Soundfree S10 ini. Dia ini mid-nya itu rada mundur bagi gue, dan dia ini posisinya tuh nggak maju tapi nggak mundur, nggak maju tapi nggak tengah-tengah juga. Jadi agak mundur memang ya untuk si penyanyi ini, baik cewek cowok itu rada mundur, dan gue kurang suka. Jadinya karena gue pecinta vokal lover kayak kan, jadi kalau ada mid yang mundur gue tuh rada kurang suka aja sih ya guys. Ini kalau untuk mid akan gue kasih skor nilai 7 dari 10, dan next adalah mengenai low-nya. Untuk low-nya sendiri di sini dia itu boomy, punchy, dan wow banget memang ya untuk bassnya ini. Walaupun DIM-nya TWS ini kecil, hanya memakai 6 mm dynamic driver, tapi power dan impact yang dihasilkan itu kerasa banget guys. Dan kalau bisa gue kasih skor ini untuk tingkatannya ya, untuk tingkatan low-nya ini dari 1 sampai 5, kalau yang nonton video gue pasti tahu nih kenapa gue kasih skor tingkatan seperti itu. Dia bisa dikategorikan untuk yang bass level 4 ya guys ya, dari per 5. Dan untuk tekstur low-nya ini juga menurut gue sih ya cukup oke lah, nggak bisa dibilang bagus tapi nggak bisa juga dibilang jelek guys ya. Dan untuk skornya ini, untuk low-nya ini bisa gue kasih skor 7,5 per 10 juga, karena gue pribadi kurang suka sama low yang memang seperti ini guys. Jadi gue tuh lebih suka low yang mainnya di sub bass, tapi ini mungkin masuk selera aja guys ya. Kalau bagi gue ini low-nya terlalu over sedikit bagi gue ya. Untuk staging dia ini cukup lega, dan untuk detail ini juga cukup oke loh bagi gue, walaupun kecil kayak gini ya kan, tapi detail itu juga ciamik banget. Dan ini tuh detailnya tuh cukup aja, tapi nggak sampai ke yang tahap mikro detail ya bro ya, atau yang benar-benar sampai ini di sini ada yang kedengeran gitu. Dan overall untuk musik mode ini memang dia dikhususin untuk menekan lagu musik yang low-nya ini kuantitinya ada lebih besar ya bagi menurut gue ya, kayak contohnya musik dangdut atau koploan atau apapun yang memiliki bassnya itu besar ya guys ya. Next adalah mengenai game mode. Game mode-nya sendiri di sini gue memakai untuk bermain 1 game atau 2 game. Untuk sebelum dipakai game mode ini sumpah latensinya itu berasa banget. Kayak ada delay-delaynya gitu, kayak bukan ada manis-manisnya, ini ada delay-delaynya. Memang delaynya itu lumayan berasa menurut gue ya. Dan gue aktifkan namanya mode game mode, jadi tinggal ketukan sampai tulisan game mode gitu ya. Dan saat gue aktifkan, latensinya ini tuh jadi sedikit berkurang ya kan, jadi lumayan berkurang menurut gue lah ya. Jadi bisa dapat diokekan, karena si latensinya ini tuh walaupun masih ada delay dikit, tapi lebih baik dibandingkan dengan yang tidak diaktifkan untuk game mode-nya. Untuk game mode ini bisa gue kasih skor nilai 7,5 dari 10, karena yang seperti gue bilang walaupun sudah diaktifkan game mode-nya, dia latensinya masih berasa ya bro ya. Next yang terakhir adalah fitur sleep mode. Nah ini unik banget, gue baru tahu ada namanya sleep mode. Sleep mode ini gue kira lagunya kayak gimana, ininya kayak gimana, ternyata nih saat lu pakai TWS-nya pas dan lo aktifin sleep mode, dia itu bakal nge-reduce lo punya power dari TWS lo atau source lo gitu ya. Jadi tuh untuk si dia ini tuh lebih smooth, dan kalau di TWS ini tuh lebih kayak gimana ya, powernya itu tuh nggak di sini. Kalau sleep mode tuh diturunin, jadi semua sektor itu jadi kayak agak lembut, halus gitulah ya. Dan ini gue juga cukup suka untuk sleep mode-nya, dan bisa gue kasih skor nilai 8 dari per 10 guys ya. Next, ini adalah gue akan membahas namanya ANC mode ya, atau ANC Active Noise Cancelling. Dan ini itu tinggal tekan aja, ketuk sampai 4 kali, 1, 2, 3, 4, dan dia nanti ada suara tring gitu kan ya, itu menandakan kita sudah masuk ke ANC mode ya. Dan saat gue masukin ke ANC mode ini bener-bener mantep ya. Dia itu kedap, gak ada, hampir suara-suara itu kayak gak ada menurut gua. Dan gue suka banget emang pakai kalau si ANC mode-nya ini. Dan overall untuk gue ini tuh cukup oke banget kalau gue pakai jangka lama guys ya, karena fittingnya yang gak besar kayak kan, dan dia ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan kelemahannya. Dan langsung aja kita bakal bahas namanya kelemahan dan kelebihan dari si Lipertech Soundfree S10 ini. Let's go.
Kelemahannya, untuk kelemahannya ini bisa gue taruh di sini. Yang pertama itu dia tidak bisa diganti ear tipsnya. Sayang banget ya, ear tipsnya ini tuh tidak bisa diganti kalau bukan bawaan guys. Jadinya kalau mau ganti itu lo memang harus dari si box bawaannya aja sih bro. Kalau nggak ada ya udah, lo susah gantinya bro. Nah seperti ini tuh, karena dia bentuknya seperti ini guys ya. Untuk bagian housingnya, untuk si Soundfree S10 nya, dia itu tidak ada kayak nozzle-nya itu payung gitu, dia hanya begini saja. Jadinya rada susah banget kalau dipakein ear tips yang normal ya guys ya, atau ear tips universal yang lain gitu guys. Ini khusus banget untuk ear tipsnya dipakaikan dengan box pembawaannya aja gitu. Yang kedua adalah tidak adanya indikator baterai berapa persen atau berapa gitu di case-nya dari si Soundfree S10 ini. Dia itu hanya memberikan lampu indikator, jadi kalau dimasukin seperti ini tuh, dia hanya nyala seperti ini saja guys ya, dia hanya nyala. Dan kayak gitu aja sih kalau untuk si fungsionalnya. Untuk si TWS nya ini, case-nya dia itu nggak nampilin baterai, jadi sayang banget kalau misalkan gue pakai gue lupa ngecas, ya habis aja gitu, sayang banget ya guys ya. Yang ketiga adalah dia masih kurang untuk game mode-nya. Game mode-nya ini menurut gue masih kurang banget ya guys ya, walaupun dia ada namanya game mode, tapi menurut gue masih kurang aja, kurang dioptimalkan karena masih ada namanya latensi yang cukup berasa bagi gue. Dan next kita akan membahas mengenai kelebihan. Kelebihannya ini satu, ini fiturnya banyak banget di satu TWS ini, bisa ada banyak mode-modenya juga pula. Yang kedua, dia itu kecil dan ringkas, gampang banget kalau untuk dibawa dimasukin kantong selesai, nggak usah butuh tempat case yang gede-gede, ini kecil banget tuh. Dan ini gampang banget kalau kalian bawa kemana-mana intinya ya guys ya, untuk si LiPerTech S10. Dan yang ketiga, fitting yang nyaman dan juga ukurannya yang kecil ya adanya. Dan yang keempat, adanya sleep mode yang memang membantu saat dengerin musik saat tidur, jadinya nggak bikin kuping pegel ataupun sakit gitu guys. Dan yang kelima, adanya ANC dan ENC. Dan yang keenam, touch controlnya yang responsif, jadi gampang banget buat atur volume ataupun pindah mode ataupun pindah lagu gitu. Jadi sangat-sangat responsif dan gua cukup suka banget emang dari si TWS si Soundfree S10 ini bro ya. So itu aja overall mengenai si TWS Soundfree S10 ini. Kalau bisa gue kasih skor untuk kelayakannya dengan budget 800.000, apakah ini layak? Bisa gue bilang layak kalau lu memang butuh TWS yang kecil. Tapi bisa gue bilang ini gak rekomendasi kalau lu memang suka gonta ganti ear tips ya guys. Karena ear tipsnya ini terbatas banget. Jadi ya kalau rusak ya gue gak tahu beli di mana. Itu juga kelemahannya ya guys ya, masuknya ya. So, kalau kalian suka dengan review gue seperti ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe. Dan sekali lagi thanks banget untuk Om Sebastian dari Sonignity yang sekali lagi sudah menjamin gue kesempatan untuk nyobain si LiPerTech S10 ini Om. Thank you banget ya Om ya. Dan so itu aja dan see you next time. Bye bye.